Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, pada saat ini mengucap syukur adalah kehendak Allah atau perintah di dalam hidup ini. Jadi baik dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita harus tetap selalu mengucap syukur. Memang tidak mudah ya kalau kita mengucap syukur dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan apapun yang kita hadapi saat ini. Tapi di dalam mengucap syukur, kuasa Tuhan sudah ternyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke tempat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, untuk kami selalu mengerti atas setiap kehendak di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kami bisa Tuhan mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, Kau sertai ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama ini Bapak Ibu.
firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam berdoa. Shalom, apa kabar? Luar biasa hari ini, panas. Hari ini kita mau bicara sesuatu yang sangat-sangat panas. Surga dan neraka, saudara. Eskatologi seri yang kelima. Selama 5 minggu berturut-turut ini kita diajar mengenai apa yang akan terjadi di hari-hari akhir, di masa-masa akhir. Kita tahu bahwa kita ini hidup di masa-masa terakhir dan kita perlu tahu sebenarnya. Karena kalau kita tahu, kita akan bertindak dengan baik seperti yang minggu kedua diajarkan kepada kita. Amin. Saya mau review secara cepat, kira-kira 5 menit pertama untuk review apa yang sudah kita pelajari. Just in case saudara nggak mencatat dan saudara lupa. Oke. Di minggu pertama Pak Greg Muller menjelaskan tentang arti kata eskatologi. Ada kepastian tentang masa depan. Masa depan orang fasik adalah kebinasaan, tetapi masa depan orang percaya, orang benar adalah apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya. Lalu orang fasik dibedakan dengan orang benar. Orang fasik itu orang yang berkata tidak ada Allah, hidup di dalam kejahatan, tidak takut akan Allah. Itu orang fasik. Jadi bisa orang Kristen enggak? Bisa. Ya. Kalau saudara ingat 4 minggu yang lalu Pak Greg menanyakan, itu bisa orang Kristen enggak? Itu bisa orang melayani enggak? Itu bisa pendeta enggak? Bisa semua jawabannya, benar ya? Lalu di minggu yang kedua Pak Petrus Ariano mengatakan bahwa ini persis seperti zaman Nuh nih. Dan itu akan dibagi di dalam 2 bagian. Yang satu rapture. Rapture itu Tuhan tidak datang menyentuh bumi, kakinya tidak menyentuh bumi, makanya itu tidak dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi dia akan menjemput orang-orang percaya di awan-awan. Ya. Saya boleh ikutan lipas kan? Sebenarnya badan lipas. Oke. Saya memberanikan diri pakai jaket, saudara. Saya tadi nanya sama Pastor Doni, enggak panas itu pakai jas. Kan mesti rapi. Saya bilang oke, kita senasib berani. Oke. Rapture, jadi apa? Ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang kita mau baca hari ini. Saya jelaskan kenapa begitu banyak firman Tuhan ya. Begitu banyak ayat yang mesti kita baca. Rapture. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia akan turun menginjakkan kakinya di bumi bersama-sama dengan umat kudusnya dan akan memerintah selama berapa tahun? 1000 tahun di kerajaan 1000 tahun ya. Saya harap ini nggak lupa nih karena kita sudah belajar. Perbedaannya rapture ini di awan-awan sebelum masa tribulasi kita percayanya sih itu. Walaupun ada beberapa konsep pre, medium, sama post gitu ya. Sebelum masa tribulasi kita percaya bahwa orang-orang yang percaya umat kudusnya akan diangkat di dalam rapture. Yang ini sesudah masa tribulasi. Jadi Tuhan menginjakkan kaki di bumi, ini di awan-awan. Jadi kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sebenarnya waktu pas dia turun setelah the Great Tribulation ya. Ini pemindahan orang percaya, yang ini penyingkiran orang yang tidak percaya. Lalu hanya orang yang dibenarkan dan diampuni yang akan masuk dalam kerajaan surga. Cuman yang dibenarkan dan diampuni. Kalau orang mengaku dosa, dia akan diampuni. Tuhan berkata bahwa barang siapa mengaku dosa, dia setia dan adil, maka dosanya akan diampuni. Benar gak? Tapi yang jadi masalah adalah dosa yang belum diampuni, dosa yang belum dibereskan, dosa yang masih bercokol dalam hidup kita yang belum kita keluarkan, belum kita ampuni, belum kita bereskan. Nah itu problem sih. Hanya orang yang dibenarkan dan diampuni. Make sure kita diampuni hari ini. Oke? Apakah kita layak untuk diangkat Tuhan? Ini jadi pertanyaan yang sangat-sangat besar bagi setiap kita. Ya, kedudukan tidak akan pernah bisa menjawab ini karena walaupun sudah jadi hamba Tuhan, walaupun sudah jadi pendeta, sudah jadi ketua sinode atau jadi apapun pemain musik, kita bisa sangat-sangat tidak layak untuk diangkat Tuhan. Amin, saudara? Karena standarnya adalah pemahaman Tuhan, bukan komparison dengan orang lain. Wah, kita ini pelayanan 3 kali seminggu, yang lain cuma pelayanan sekali seminggu, berarti kita masih diangkat Tuhan? Enggak begitu, karena standarnya adalah standar Tuhan. Sesi yang ketiga, Pak Petrus Ariano memberitakan tentang apa yang kita ketahui di masa depan. Makanya hari ini kita belajar eskatologi ya, supaya kita tahu nih ada apa aja, dan itu akan mengubah apa yang kita lakukan di masa ini. Ya, kalau kita tahu masa depan, misalnya masa depan pekerjaannya akan sangat-sangat bagus, gajinya akan 3 kali lipat, banyak orang akan milih study nurse, benar nggak? Setuju ya? Kalau kita tahu masa depannya seperti apa, kita akan bisa rela mengubah apa yang akan kita kerjakan di masa ini. Amin.
Ayo sama-sama kita lihat lagi. 7 tahun masa tribulasi ada apa aja? Apa yang akan terjadi ketika rapture? Siksaan yang dahsyat belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Siksaan dahsyat yang belum pernah terjadi. Apa yang kita pikirkan bahwa hari-hari ini adalah sangat sadis itu belum apa-apanya dan belum pernah terjadi yang sedahsyat itu akan terjadi di masa 7 tahun tribulasi. 7 materai, masih kan? 7 trompet, 7 cawan. 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun terakhir ini hadisnya luar biasa karena 14 hal akan terjadi di masa 3,5 tahun terakhir ini. Hopefully kita sudah belajar ini. Ini second kami ketika Tuhan bersama dengan umat kudusnya memerintah di atas bumi selama 1000 tahun. Ini rapture, naiknya orang-orang percaya, diganti tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Nah ini mereka akan memerintah. Orang-orang yang masih selamat di antara 7 tahun ini, mereka akan memerintah ini dan akan memerintah dengan damai selama 1000 tahun karena iblis diikat. Oke, 7 materai kita sudah belajar. Hopefully nanti 7 sangkakala kita sudah diberitahu dengan singkat, dengan cepat. 7 cawan. Saudara-saudara pindah rumah gak? Kalau air di rumah saudara itu isinya darah, kotoran, sama buangan hajat orang. Saudara pindah rumah gak? Bener ya? Ini makanya masih bagus tuh. Pindah rumah gak? Teman saya mau pindah rumah hanya karena sekolah TK di area dia itu nggak lebih bagus, rankingnya jelek. Dia mau rela pindah ke Northside hanya karena sekolah TK bagus di Northside. Bayangin saudara, kalau air jadi darah dan kita buka keran isinya darah, repot, bener ya? Next kita ngerti ini bahwa kita nggak bisa hidup di zaman ini. Oh bisa itu tenang aja, enak aja kalau kalian bisa. Oke, apa yang akan terjadi di surga akan diberikan 5 mahkota, ya. 5 mahkota, ada mahkota abadi, mahkota sukacita, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Kalau saudara lupa akan ini bisa scroll back di YouTube, di Facebook, itu gunanya kita upload, bukannya buang-buang duit buat data, gitu ya. Jadi make sure kita ngerti tentang apa yang terjadi di masa depan. Apa yang bisa kita buat? Tinggallah di dalam Kristus, tinggallah dalam hadiratnya, tinggal dalam rumahnya, tinggallah dalam anugerahnya. Oh, ini udah jelas. Minggu lalu kita belajar tentang kerajaan 1000 tahun, di mana 1000 tahun itu akan ada masa damai. Gak ada yang namanya sakit, gak ada yang namanya iri hati, gak ada. Kenapa? Karena semua pekerjaan iblis itu disingkirkan, iblis itu diikat selama 1000 tahun. Nah, betapa bayangin ya, hidup kalau gak ada iblis sama hidup ada iblis, bedanya luar biasa jauh. Ini damainya luar biasa selama 1000 tahun, ya. Saudara, selama 1000 tahun iblis akan diikat, manusia akan hidup damai selama 1000 tahun. Yang nanti beranak akan beranak lagi, gitu ya. Yang nggak diangkat pacar, lalu tapi ketinggalan dan bisa lewat selama 7 tahun itu, mereka akan produksi luar biasa. Saudara ingat ya, pelajaran ini ya. Sehingga akan timbul satu populasi baru, ya kan? Lalu iblis akan dilepaskan lagi untuk sesaat lamanya. Pemurnian terjadi lagi, lalu terjadi perang Gog dan Magog, lalu surga dan neraka. Hari ini kita akan bahas tentang surga dan neraka. Siapa yang excited dengan kata surga? Bilang siapa yang mau ke surga? Gak ada yang berani kalau siapa yang mau ke surga gitu. Aku dipanggil. Oke ya, surga dan neraka. Hari ini kita mau mulai perjalanan firman Tuhan hari ini. Surga dan neraka. Ada 2 pilihan, surga atau neraka. Cuman kita selalu dengar ada beberapa versi surga, benar ya? Versi surga yang ada 72 bidadarinya. Itu surga juga tuh, menurutnya itulah ya, gitu ya. Ada bidadarinya. Dan setiap laki-laki yang saleh dapat bidadari. Siapa yang mau ke surga yang ini? Saudara, mau nggak? Yang laki-laki ini, tapi laki-laki dapat 72 bidadari, kira-kira mau nggak? Mau dong. Mau nggak? Saya nggak mengada-ada loh, karena
masuk ke dalam bui karena bisa ada bahkan kalau memang ada ayatnya makanya saya berani. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lebih cantik-cantik. Mau gak? Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Mereka bertelekan bersenderan ya. Bersenderan di atas lipat-lipat berderetan dan kami nikahkan mereka dengan bidadari yang cantik bermata jeli. Mau gak surga yang begini? Kepengen gak? Bidadari yang jelita, putih, bersih, bersih. Di pinggir dalam rumah, sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Wah, ini yang mau silakan ke surga ini. Ada versi surganya kawin-mengawinkan. Nanti ada tuh kawin-mengawinkan di surga. Ya, nggak apa-apa karena ini ada ayatnya dan ini memang sudah jelas diomongkan oleh profesor besar pemuka agama. Jadi nggak apa-apa menurut saya. Di dunia itu Anda nggak bakalan ketemu yang namanya pasangan yang sempurna, tidak bakal ketemu. Kalau mau yang sempurna, kawinnya nanti di surga. Karena menurut profesor besar ini ada memang, dan nggak mengada-ngada, memang ada ayat. Jadi udah sebatas itu saja yang saya mau ceritakan daripada saya nanti masuk penjara ya. Oke. Nah, saya mau bilang gini, tidak ada orang yang lebih cocok membicarakan surga daripada sang pemilik surga. Artinya gini, pembicara bisa ngomong soal surga, ada apa surga, soal apa gitu, ada apa yang mungkin udah yang naik turun ke surga beberapa kali gitu. Nah, saya ini belum pernah ke surga pertama. Makanya maafkan saya kalau saya sebenarnya bukan orang yang tepat banget untuk membicarakan tentang surga. Membicarakan tentang kerajaan surga, saya belum pernah ke sana pertama, gitu ya. Saya kalau diminta cerita tentang Australia, Sydney, saya tahu. Gitu. Tapi kalau surga, saya belum tahu karena saya belum pernah ke sana. Jadi maafkan saya kalau saya nggak bisa menceritakan pengalaman saya. Biasanya kalau berkhotbah itu ada cerita soal firman Tuhan lalu disertai dengan pengalaman, benar ya? Cuman karena ini saya nggak bisa menceritakan pengalaman saya karena saya tidak pernah ke surga. Saya berharap bisa ke surga. Lalu apa yang bisa saya sharekan di sini ya? Cuman murni firman Tuhannya aja. Jadi apa kata firman Tuhannya aja? Murid-murid Tuhan Yesus itu sangat-sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena dia diajarkan, diberitakan tentang surga oleh yang punya surga. Make sense ya? Tapi kalau saya bukan pemilik surga, yang pertama. Yang kedua, saya memang hanya bisa sebatas firman Tuhan saja. Makanya hari ini tadi saya bilang alasan kenapa kita sebanyak baca firman Tuhan adalah karena saya bukan orang yang punya pengalaman keluar masuk surga, naik turun tangga surga. Saya nggak boleh pengalaman di situ. Make sense? Ya? Oke, kita tahu doa Bapa kami. Kenapa kita tahu bahwa Bapa ada di surga? Karena kita selalu berkata gini, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dituliskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Begitu ya? Kita tahu bahwa di dalam Matius berkata bahwa Bapa itu tempatnya di surga. Ya, jadi kita ngerti bahwa di surga yang kita yakini ada Bapa di surga. Walaupun gak ada 7 bidadari, gak ada 72 bidadari, gak ada kawin-mengawinkan, gak apa-apa. Yang penting ada Bapa di surga. Benar ya? Kita mesti sepakat dulu bahwa Bapa di surga adalah pemilik surga. Kalau enggak nanti kita bisa nyebrang ke sana sini. Kalau pengennya kawin-mengawinkan sama yang putih bersih tadi itu, yang matanya jeli gitu, yang sender-senderan di lantai gitu, ya kan? Lalu Yohanes 3:13 berkata begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun. Kita tahu yang turun dari surga itu siapa? Tuhan Yesus. Dari surga yaitu anak manusia. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dia turun dari surga, dia naik ke surga. Artinya bahwa dia itu adalah pemilik surga. Benar nggak? Saya bisa dengan gampang masuk rumah saya karena saya adalah pemilik rumah saya. Saya punya kuncinya. Bisa ya? Saya nggak bisa masuk rumah si Natali walaupun kita temenan banget. Nggak bisa saya nanya aja masuk. Ketok dulu lah, ngeblaser dulu lah. Kalau dibukain dia, kalau nggak dibukain gimana? Benar ya? Tapi kalau
Oke, heaven is so real. Surga itu benar-benar real banget. Perjanjian baru itu cuma hanya perjanjian baru itu ditulis 276 kali dengan berbagai kata ya dalam sorga, kerajaan sorga dari surga itu ditulis 270 kali. Nah sekarang di sorga ada apa? Di sorga itu ada Tuhan Yesus, benar ya? Seperti ayat yang kita sudah baca, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, berarti Tuhan Yesus ada di sorga, gitu ya. Siapa yang mau pergi ke tempat yang ada Tuhan Yesusnya? Kita semua benar. Karena tujuan kita hari ini kita beribadah adalah kita ingin mengasihi Tuhan, kita ingin kehidupan kita bisa ada di kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan pencipta kita. Kan kita pikirnya begitu. Nah, di sorga ada apa? Ada Tuhan Yesus. Terangkatlah dia ke sorga. Kita harus yakin bahwa Kristus bangkit. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Begitu kata firman Tuhan. Ya, Kristus kan disalib untuk menebus dosa manusia. Tapi dia bangkit. Yang bikin iman percaya kita harusnya explode gitu kan, karena Tuhan Yesus bangkit. Makanya iman percaya kita nggak boleh sampai goyah karena Tuhan itu telah bangkit. Lanjut. Di surga itu ada apa? Ada tempat tinggal. Di surga bagus gak? Bagus banget. Tapi ada tempat tinggal buat kita? Gak ada. Ngapain? Bener ya? Bener gak sih? Australia bagus gak? Bagus. Bisa tinggal di situ gak? Gak bisa. Buat apa? Bener gak? Amerika bagus katanya. Tapi bisa tinggal di situ gak? Gak bisa. Buat apa? Bener gak? Tapi kalau sorga yang Tuhan janjikan adalah sorga yang dimana kita bisa tinggal di situ. Karena Tuhan itu di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 berkata ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu. Tuhan itu Tuhan yang jujur. Yang dia beritakan itu memang yang terjadi, yang memang ada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali nih dan membawa kamu ke tempatku. Ini kan yang dinamakan rapture, ya kan? Datang bawa supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan Tuhan adalah supaya kita berada dekat dengan Tuhan. Tapi apakah kita punya kerinduan seperti itu? Kita mesti tanyakan. Ya, sampai sini oke? Jadi surga itu tempat yang bagus, tempat yang indah, tempat yang luar biasa, dan kita bisa tinggal di sana. Kalau bagus tapi tidak bisa tinggal di sana, buat apa? Benar ya? Saya percaya rumahnya Donald Trump itu bagus banget pasti. Salah satu hotelnya keren aja pakai emas. Itu hotelnya, bukan rumahnya. Bagus, tapi kita bisa tinggal di situ. Gak bisa, buat apa? Bener ya? Make sense ya? Ya? Kita bisa tinggal di situ. Siapa yang mau tinggal di surga? Semua main. Lalu yang ketiga, bukan hanya tinggal, tapi kita bisa memiliki surga. Kita berkata begini, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Anak kecil ya yang dilarang oleh murid-murid untuk mendekat kepada Tuhan Yesus biarkan. Barang siapa yang tidak bertobat dan tidak merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, maka dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kita bisa punya nih kerajaan surga. Bukan hanya tempat indah, tapi kita bisa memiliki surga. Amin, saudara. Ini jadi kalau di dalam hidup ini kita nggak bisa ke Jepang, kita nggak bisa ke UK, kita nggak bisa ke Italia, kita nggak bisa ke mana lah ya, ke tempat yang bagus-bagus sih, katanya bagus. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena toh anyway satu hari nanti kita bisa pergi ke tempat yang sangat-sangat bagus, jauh lebih bagus dari tempat-tempat yang kita bisa pergi kali ini. Amin.
pergi sana, pergi kemari, kita cuma camping gitu, nggak apa-apa. Karena satu hari nanti kita bisa pergi ke sana, gitu. Itu tempat tinggal kita. Amin, teman-teman. Oke, lanjut. Di surga ada apa lagi? Ada pujian dan penyembahan yang hebat. Nah, ini menurut saya penting banget. Buat saya penting. Kenapa? Karena saya di sini memimpikan banget ya. Memimpikan banget punya tim musik yang solid, kuat, hebat, penuh urapan, mainnya bagus, pengen banget. Gak pernah kejadian, karena menyadari bahwa masing-masing orang punya passion yang beda. Kadang-kadang di sini kita nggak terlalu push orang untuk latihan. Atau kalau di Indo kan emang orang gaji dibayar buat latihan, buat main musik, buat full time di musik. Kalau di sini kita nggak bisa. Tapi menurut saya kalau bisa ikut dalam konser, saya pernah ikut konsernya Dedi. Ya ampun, dari jauh gitu. Kan dari jauh gitu kan. Karena jutaan orang yang datang waktu itu di Ancol. Ya ampun, itu musiknya rapi banget, bagus banget. Kalau lihat konsernya Israel Houghton itu, aduh, ya ampun, bisa rapi begitu ya, musik bisa hebat begitu ya, main musiknya. Kepingin banget ada pujian penyembahan yang hebat banget, begitu banget. Nah, di situ ada, makanya saya kepingin supaya saya bisa menikmati pujian penyembahan yang hebat. Lalu aku dengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti di sawah Erbah, dan seperti guru-guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Ada pujian penyembahan yang masif, tahu masif ya? Masif itu artinya gila-gilaan, hebat, dahsyat, luar biasa yang terjadi di situ. Dan saya kepingin tuh ada di situ. Kalau kita pernah lihat Hillsong Conference, mereka mengemas sesuatu itu dengan apik banget, dengan hebat banget, dengan perfect banget, gitu. Menurut saya surga akan jauh lebih masif. Karena isinya orang-orang kudus, orang-orang yang punya hati mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya kepingin ada di sini nih. Hopefully saya jadi salah satu orang yang juga diangkat oleh Tuhan. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang menurut saya dengan 4 alasan itu tadi itu udah cukup. Sebenarnya saya udah kepingin banget ke sana karena ada Tuhan Yesus, karena itu tempat tinggal, karena saya bisa memiliki surga yang bukan adalah ada pujian penyembahan yang luar biasa hebatnya gitu. Nah, tapi ini surga dikatakan di dalam Mazmur itu tempat kudusnya Tuhan. Kota yang dipenuhi dengan batu yang berharga dan permata kristal jaspis yang suka batu-batuan berharga gitu kan. Di sini kita banget gitu ya kan. Di sana kita lihat dindingnya itu dari batu-batu permata. Kotanya dipenuhi dengan batu-batu yang berharga kayak begitu. Kita akan norak banget ketika kita di sana nanti. Karena apa yang orang lain coba jelaskan tentang surga ternyata jauh lebih indah daripada orang yang menjelaskan itu. Karena surga itu jauh lebih indah daripada orang yang bisa menjelaskan surga itu seperti apa. Gitu ya. Ada 12 pintu gerbang, ada 12 satu dasar jalan yang terbuat dari emas. Hari ini saya nggak suka yang namanya emas. Artinya saya nggak pantas pakai emas. Nggak ada cincin kawin, nggak ada kalung, nggak ada gelang kaki, nggak ada gitu kan. Tapi yang namanya emas, hari pertama dapat emas dari tepai lah ya. Langsung beberapa hari setelah itu langsung masuk safety box. Dan saya nggak pernah tahu itu di sini sebenarnya apaan ya, nggak tahu. Pokoknya udah masuk safety box sudah nggak tahu itu apa, udah ngendep aja di situ, udah nggak pernah tahu bagaimana. Dan saya merasa bahwa saya nggak pernah cocok pakai emas. Karena menurut saya nanti jalanan surga itu emas, keren ya. Lanjut ya. Di surga tidak ada hawa nafsu pernikahan, tidak ada daging dan darah yang dapat binasa. Karena semua orang sudah diubah jadi tubuh kemuliaan, ya. Semua orang sudah diubah jadi tubuh kemuliaan. Tidak ada orang cacat, tidak ada penyakit, semua akan disembuhkan. Semua akan physically itu benar-benar ya tidak ada sakitnya ya, pakai tubuh kemuliaan yang nggak bisa sakit gitu. Tidak ada orang cacat. Bagaimana kalau yang lahir sudah nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu? Nanti kita akan lihat sama-sama betapa hebatnya surga itu ya. Tidak ada kematian, tidak ada kelaparan, tidak ada perang, tidak ada musuh, tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan,
gak ada amarah, tidak ada kebodohan karena pengetahuan kita sempurna. Nah ini yang penting. Saya mau enlarge sedikit. Gini saudara, hari ini kalau kita nggak pintar-pintar banget, menurut saya nggak apa-apa. Jangan berjuang untuk jadi orang pintar. Berjuang untuk jadi orang pintar gitu. Pintar, pengen pintar ini, pengen pintar ini, pengen pintar ini gitu. Pintar kalau nggak kena rapture, berapa? Tapi kalau kita berjuang jadi orang benar, jadi seorang benar, berjuang jadi orang benar, berjuang jadi orang benar, satu hari nanti pengetahuan kita akan terbuka semua karena kita begitu dekatnya sama Tuhan dan kita ngerti banget gitu. Artinya nanti satu hari nanti gak ada kebodohan. Lebih baik jadi orang yang gak terlalu ngerti apa-apa tapi dipandang Tuhan sebagai orang yang benar daripada kita pintar banget, pintar kebelakang sampai Tuhan pun dipertanyakan ada apa enggak. Kayaknya gue lebih pintar nih dari Tuhan. Ada tuh yang begitu. Benar gak? Ih, tegang, panas. Harusnya saya lebih panas dari saudara, saya pakai jas. Oke, lanjut ya. Karena satu hari nanti kebodohan itu gak ada lagi. Pengetahuan kita jadi sempurna. Anak-anak, saya bilang sama beberapa anak muda, saya bilang sama guru saya, lebih penting anak saya dinilai Tuhan jadi anak yang benar di mata Tuhan daripada anak yang pintar. Kita upayakan banget supaya mereka baca Alkitab setiap hari, mereka tahu kenal firman Tuhan setiap hari, rather than mereka baca dan belajar sampai jauh tengah malam gitu. Kita lebih prefer mereka ikut pelayanan daripada mereka minggu les tambahan. Kenapa? Karena satu hari nanti mereka kan pintar. Kalau mereka di matcher, mereka diangkat, kebodohan tidak ada lagi gitu. Jadi lebih better pintar. Lebih better benar daripada pintar. Make sense ya? Semua yang punya anak, ayo. Kalau kita begitu intens, yuk anak dilesin ini, anak dilesin ini, anak dilesin ini, anak dilesin ini. Pernah gak kepikiran bahwa anak kita tuh sering banget skip yang namanya sekolah minggu, skip yang namanya baca Alkitab, skip yang namanya berdoa. Anak gak pintar-pintar banget, gak apa-apa, hidup. Alkitab berkata bahwa orang benar anaknya, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Benar ya? Jadi kalau saya tidak mau anak cucu saya meminta-minta, posisi saya harus posisi orang yang benar di mata Tuhan. Walaupun gak bisa beli apa-apa, gak bisa kasih ke Disney Jepang, gak bisa kasih ke Disney Hong Kong, gak bisa ke Disney mana-mana gitu kan. Tapi kalau saya benar, anak cucu saya tidak akan meminta-minta. Dan itu cukup buat saya. Make sense? Cuma punya standar kecil, gak apa-apa. Yang penting saya memperjuangkan untuk hidup jadi orang benar. Oke, lanjut ya. Karena masih ada neraka. Kalau bisa neraka ngomongnya sedikit aja ya. Udah panas ngomongin neraka. Siapa yang boleh masuk ke surga? Nah ini penting banget. Nah, kita kepingin rumah tempat tinggal di surga. Kita kepingin ada pujian penyembahan masif. Kita kepingin ada rasanya surga itu sejuk. Sejuknya itu pasti pas buat saya tuh sukanya yang 14, 13, 12, itu 16 sudah panasan gitu. Saya sukanya yang begitu. Ada orang yang sukanya summer gitu kan. Menurut saya surga itu nanti akan climate controlnya akan luar biasa mantap buat masing-masing pribadi. Karena nggak mungkin semua bisa meratakan. Orang yang suka summer sih bagaimana? Merana dong. Iya. Oke. Siapa yang boleh masuk surga? Nah ini kita mesti cek satu persatu. Apakah kita tergolong orang yang masuk dalam surga apa enggak? Oke. Wahyu 21 ayat 27 berkata begini, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Orang yang melakukan kekejian atau dosa ini bohong, benar nggak? Bohong kadang-kadang dibilang orang dosa kecil, dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, kitab kehidupan inilah yang akan menentukan orang ini masuk surga atau tidak, gitu. Ya. Yang namanya ngaku-ngaku kenal kalau nggak ada di namanya di dalam kitab kehidupan itu ya tidak akan pernah ada di situ dan nggak bisa masuk surga karena ini Tuhan jelas banget berkata bahwa mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Pertanyaannya adalah apakah kita mengerti bahwa kita sudah
jawabnya ya. Nah, ini daftar-daftar yang tidak bisa masuk ke surga, alias masuknya ke neraka. Karena kalau menurut kita cuma ada dua tempat, surga yang dimana ada Tuhan Yesusnya, dan neraka yang tidak ada Tuhan. Oke, nabi palsu sudah pasti akan masuk ke dalam neraka, sudah pasti. Nah, saya nggak mau bahas terlalu banyak di sini karena tidak ada di antara kita yang jadi nabi palsu hari ini. Nggak mau. Pokoknya itu sudah pasti masuk ke neraka. Oke ya, iblis ini sudah pasti lah, ya, membelot si bapak pendakwa sudah pasti. Orang fasik yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan ini itu tidak akan masuk ke surga. Lanjut ya. Plus ternyata begitu banyak ya orang atau kelompok orang yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Satu-satu ya. Mungkin kita masih. Siapa yang tidak boleh masuk ke surga? Nah, ini menurut Alkitab, sekali lagi menurut saya bukan orang yang bisa menentukan oh ini masuk surga, oh ini pelayannya udah bagus masuk surga, ini pelayannya udah masuk bagus masuk surga, gitu. Bukan. Tapi ini kata Tuhan. Makanya ya sudah. Ya ini aja yang saya ceritakan karena saya bukan orang yang menentukan masuk surga atau tidak. Atau tidak tahu kan kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, gak adil saudara, gak adil. Adil gak kita? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak adil saudara. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, kita tahu sekarang bahwa penyembahan berhala itu bukan hanya nyembah patung, tapi nyembah sesuatu yang lebih diutamakan daripada Tuhan, itu termasuk penyembahan berhala, benar ya? Orang penzina, kita pernah belajar jangan berzina waktu itu. Ingat babi yang loncat dari truk? Ya itu dari kan tidak. Banci, memburit ini man to man, ya, gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Pencuri, nyuri saudara. Orang nyingkir pelit saudara. Pemabuk, pemfitnah, penipu. Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Waduh saudara, kira-kira di list ini kita sudah termasuk atau belum ya? Adil nggak kita? Jangan bilang ini terjadi belum di perjanjian lama. Ini 1 Korintus saudara. 1 Korintus ini kejadiannya setelah Tuhan Yesus menebus dosa manusia dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Artinya bahwa ini terjadi di zaman grace, gitu. Nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi mikir-mikir kalau kita masih mabok. Oh yang penting gue kenal Tuhan, gue udah dibaptis. Terlalu sesederhana itukah kita menilai hukum Tuhan? Fitnah, penipu, aja deh. Banyak banget ayatnya saudara. Grup orang yang kedua yang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara masih excited? Jadi hopefully dengan 5 kali kita belajar ini kita bisa buang apa yang masih ada dalam kehidupan kita sehingga kita bisa dibenarkan dan terus dibenarkan lagi. Perbuatan daging telahnya kayak itu percabulan, balik lagi percabulan. Orang yang terus-terusan jatuh di dalam percabulan, di dalam perzinahan, ya gimana mau dimasukkan ke dalam surga? Menurut Tuhan. Ayatnya bolak-balik itu lagi. Bisa pelayanan nggak? Bisa banget. Bisa hamba Tuhan nggak? Bisa banget. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala diulang lagi. Sihir, kita di sini nggak ada yang main sihir ya.
kalau Batak mungkin tahu ya. Perseteruan, suka musuh-musuhan nih, perselisihan, iri hati, iri. Yang ini diajak makan, yang ini enggak. Yang ini dibayarnya lebih mahal, yang itu enggak. Yang ini kadonya lebih bagus, yang itu enggak. Yang itu kok naik mobilnya lebih bagus. Ini ternyata ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Betapa banyak yang harus kita buang-buangkan dalam hidup kita dan kita keluarkan. Ya, saudara, amarah, masih suka marah enggak? Saya pernah disurvei sama anak-anak sama istri bahwa saya adalah orang yang pemarah. Salah satu kalau saya nggak masuk kerajaan Tuhan karena mungkin saya marah. Saya mau cerita jujur ya, karena tidak terlupa aja. Kalau hari Minggu, kalau Andrea itu punya cerita begini. Dilarang berantem hari Minggu, ya, sekali ya. Dilarang berantem hari Minggu. Kalau mau berantem hari Senin, gitu kan? Kalau saya nggak bisa begitu. Nah, hari Minggu waktunya saya selalu dua nih, kalau nggak selalu dua. Pertama tanggung jawab, yang kedua waktu. Menurut saya, kenapa kalau kerja boleh bisa mengupayakan tidak telat, tapi kalau bekerja kenapa tidak telat? Kenapa kalau sekolah tidak telat, mengupayakan tidak telat? Kenapa sih kalau gereja bisa telat sih? Dan sama aja yang lain sudah telat gitu, gitu. Kenapa begitu? Kalau saya tuh selalu begitu, jadi dua bolak-balik dan kebanyakan terjadi di hari Minggu. Apa yang cerita ini ya? Panas jadinya. Tetap ingat diri sendiri. Masih semangat aja gitu sih. Dihong orang marah, dipepet orang marah, dibully orang marah. Itu amarah termasuk tuh salah satunya tuh. Tuhan, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, suka pecah belah nih. Kedengkian, pahit hati, mabuk lagi, pesta pora. Oh, kalau pesta pora, kalau kayak Cilili itu menikmati hidup gitu. Itu menikmati hidup. Makan sini, besok makan sini, besok makan sini, itu menikmati hidup. Bukan pesta pora. Pesta pora itu artinya pesta yang di dalamnya tuh banyak dosa di dalamnya gitu kan, nggak ngomongin tentang kebenaran Tuhan. Wah, itu pesta pora gitu. Tapi kalau kayak Cilili itu menikmati hidup tuh. Dan sebenarnya terhadap semua itu memperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa bahkan siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan saya menentukan, tapi Tuhan menentukan di dalam firman-Nya. Benar kan? Jadi make sure nih, amarah kita keluar, iri hati kita keluar, dengki kita keluar, permusuhan kita keluar, perselisihan kita keluar, persemburan kita keluar. Ya, semuanya itu akan membawa kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Lanjut ya. Siapa yang tidak boleh masuk dalam kerajaan surga? Itu aja udah banyak listnya, benar ya. Yang tidak bertobat dan tidak merendahkan diri. Matius berkata begini, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tak punya kerendahan hati dan tidak punya pertobatan. Ingat, hukuman dosa ialah maut. Dosa yang tidak diampuni dan dosa yang tidak dibereskan akan membawa kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Lanjut ya. Sampai sini tahu apa yang kita masih buang dalam hidup kita? Masih ada lagi 8 kategori. Orang-orang penakut, udah kenal Tuhan masih takut. Alkitab berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tapi kita masih takut. Takut hari depan lah, takut inilah, takut itulah, takut inilah, gitu ya kan? Penakut. Masuknya kemana? Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini bukan dapur Kalista, saudara. Bukan. Beneran. Kenapa? Ini lautan yang kedua. Orang-orang keji, pembunuh, orang-orang Sunda, tukang sihir, penyembah berhala, semua akan dusta. Dusta lagi ya.
bapaknya iblis itu kan bapak manusia ya. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang nyala-nyala oleh api dan belerang hilang oleh Tuhan. Dan tadi semua ayat yang saya buka di sini itu ada di Perjanjian Baru dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Artinya list ini harus kita upayakan benar-benar, karena kalau kita menginginkan surga, kita mesti buang semuanya. Neraka, panas yang api neraka. Kita 41 di sini ya, ngimpas semua, gitu ya kan, saudara ya. Ngimpas, pakai es cincau di belakang gitu kan, pakai macam-macam gitu kan. Ntar pulang udah pasti udah punya planning nih. Es krim di garden gitu kan, es kopi macam-macam udah pasti punya planning nih. Saudara, di neraka nanti ada orang kaya itu sama Lazarus. Orang kaya itu minta begini, tolong dong, celupkan jarimu dan tetes aku supaya aku bisa dapat setetes sampai sebegitu gitu. Bagaimana? Sampai sebegitunya saudara. Bahkan kita menginginkan sesuatu yang bahkan itu nothing banget lah. Kita menginginkan sesuatu, kalau boleh celup dong jarimu, aku minta dong 1 tetes. Betapa penyiksaan itu luar biasa. Nyala dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Harusnya neraka itu buat iblis dan malaikat-malaikatnya yang jatuh, bukan buat manusia yang dikasih oleh Tuhan. Cuma manusia memilih untuk tidak mengasihi Tuhan, memilih untuk buang-buang waktu dengan luar biasa, memilih untuk jadi 5 gadis yang bodoh daripada untuk berlaku benar. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang seperti ini? Kita di grup orang yang banyak sekali yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan yang ini, saudara? Saudara tolong jawab sendiri, karena saya tidak akan jawab karena keterbatasan waktu. Bagaimana dengan orang yang tidak berbuah? Karena ada di dalam firman Tuhan yang berkata gini, setiap ranting yang tidak baik akan kupotong dan aku masukkan ke dalam perapian. Itu kan berbicara tentang tidak berbuah. Ada pohon yang dikutuk oleh Tuhan, benar ya? Udah, keringkan saja, dimatikan saja, udah mati beneran. Bagaimana dengan orang yang tidak bertobat? Karena ada ayat yang berkata bahwa upah dosa adalah maut. Bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan? Karena ada hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Betapa seriusnya nih kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga. Lebih serius daripada kita melakukan pekerjaan kita nih. Benar ya? Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan? Nah, kita berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Gimana kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan? Masuk gak ya? Jawab sendiri. Hamba yang jahat dan malas, perumpamaan talenta itu. Orang yang punya 1 talenta itu dikatakan hamba yang jahat dan malas, dan akhirnya tidak masuk tuh. Benar gak? Bagaimana kalau kita tidak mengupayakan talenta kita? Bisa main musik tapi tidak diupayakan. Yang penting gue bisa pelayanan, dan gue masih dipakai pelayanan. Gak tahu kalau teman-teman semua udah gerbut pemainan gitu ya. Nggak mengupayakan buat menambah bagus talentanya gitu. Bagaimana? Karena mungkin dinilai Tuhan apa yang jahat dan malas. Jahat karena tahu punya talenta itu tapi tidak dikembangkan. Malas karena punya waktu tapi melakukan hal-hal yang lebih tidak berguna daripada mengembangkan talentanya. Make sense? Tidak mempersiapkan pelita, 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh ini kan sama-sama menantikan Tuhan, benar ya? Saudara jawab sendiri, 5 gadis bodoh ini masuk gak? Jelas-jelas tidak masuk. Karena ketinggalan. Waktu pas dia pergi beli minyak, gitu kan? Keburu datang, gak masuk. Bagaimana dengan menjual Tuhan? Yudas Iskariot. Bagaimana dengan anak muda yang kaya? Ingat perumpamaan tentang itu, cerita tentang itu, ada anak muda yang datang kepada Tuhan. Bagaimana supaya aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan bilang, kamu harus
saya sudah tidak berzina, saya sudah melakukan untuk apa, saya sudah mengasihi, saya sudah, kita baru belajar ya sudah melakukan ini, sudah menghormati orang tua, semuanya sudah. Oh, ada satu lagi nih, kalau kamu mau jadi sempurna, jual semua harta milikmu dan ikutlah aku. Dia nggak bisa, karena cinta uang. Nah, cinta uang ini kan kita semua nyari uang, benar kan? Tapi semua orang yang nyari uang, ada loh sebagian orang yang mencari uang tapi tidak jatuh cinta sama uang. Tiap hari mungkin bagaimana cari uang, kumpulin berkat Tuhan, tapi tidak jatuh cinta sama uang. Tapi ada juga kelompok orang yang cari uang, tapi jatuh cinta sama uang. Bisa saja, karena setiap hari kalau kita pikirin, kita cari, ya toh, kita tulis surat, kita omongin, jatuh cinta, benar nggak? Benar nggak sih? Dulu kan kalau orang jatuh cinta itu kan karena tiap hari dipikirin, ya, tiap hari di SMS-in, tiap hari nanya, jatuh cinta. Tapi tiap-tiap kita semua perlu cari uang. Tapi ada sebagian yang tidak masuk dalam kelompok cinta uang. Tapi ada juga yang masuk dalam cinta. Bagaimana dengan bohong? Ananias dan Safira kan bohong, benar saudara? Ya. Kalau ceritanya Ananias dan Safira, itu bohong, saudara. Dan sakal begitu. Sedangkan Alkitab berkata begini, sungguh yang sudah udarnya artinya itu kalau lilin happy birthday to you gitu kan, yuk masih ada api kecil yang itu tuh, yang merah itu tuh, walaupun apinya sudah habis. Kalau sampai kayak begitu aja Tuhan itu tidak akan padamkan loh. Tuhan tidak akan gitu, udah mau hancur, udah gini aja deh habisin. Kalau sampai kayak begitu aja Tuhan itu tidak mudah akan tidak padamkan loh. Buluh yang terkulai itu tidak akan Tuhan patahkan. Ananias dan Safira, karena Tuhan tahu masa depannya apa, ini orang tidak akan bisa bertobat. Kalau ada orang diberi kesempatan untuk hidup lagi besoknya, karena Tuhan menilai masih ada kesempatan buat dia bertobat, dan biarlah dia bertobat dan dipulihkan. Tapi Ananias dan Safira, Tuhan tahu ke depannya dia. Lanjut ya. Nah, hal-hal yang masih terjadi, rapture masih terjadi, saudara. Siapa yang percaya amin? Tribulation masih terjadi, amin. Mahkota masih diberikan, amin. Tuhan Yesus masih datang yang 2 kali, amin. Orang benar masih diselamatkan, itu jadi firman Tuhan. Orang fasik masih dicampakkan. Surga itu masih indah. Ini kepastian-kepastian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin, saudara. Nah, ini yang mesti kita pelajari. Masih ada waktu bagi kita saat ini, karena saudara masih bersama-sama dengan saya berjuang di dalam hidup ini, ya. Masih ada waktu untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Mau mengasihi Tuhan lebih lagi? Mau nggak, saudara? Masih ada waktu bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Masih ada waktu. Masih ada waktu lagi bagi kita buat buang dosa. Mesti keluar tuh, semua yang ada itu mesti keluar. Masih ada waktu lagi bagi kita untuk jadi berkat. Kalau besok masih hidup, pastikan kita mengerjakan ini semua. Karena Bapak suka bilang gini, planning jauh-jauh, itu besok masih hidup. Planning setahun, 2 tahun gitu, masih hidup. Emang ada benernya juga gitu ya kan? Oke, pakai waktu dengan bijaksana. Kenapa saya masukin orang ini? Karena banyak orang yang gak sibuk ngurusin keluarin semua dosa yang ada dalam hidupnya, lebih sibuk ngurusin dia jadi presiden. Next time, kalau dia gak jadi presiden, rasanya tuh kayak apa ya? Kayak nanti misalkan segera datang, gak ada waktu lagi buat berbenah-benah. Berbenah-benah itu, ini kalau kejadian pun atau gak kejadian pun akhirnya setelah datang, benar gak? Yang pasti kita akan tetap datang gitu. Kenapa ngurusin dia jadi presiden atau tidak jadi presiden kalau kita belum ngurusin dosa kita keluar atau belum gitu, belum ngurusin perzinahan kita keluar atau belum gitu, belum ngurusin bohong kita masih terus jalan apa enggak gitu. Kenapa kita ngurusin
bijaksana. Rapture pasti terjadi, mau di sini, mau di sini, mau di sini, rapture pasti terjadi. Semua hal yang kita pelajari hari ini selama 5 minggu itu pasti akan terjadi karena firman Tuhan di dalamnya. Rapture pasti terjadi. Jangan buang-buang waktu. Tanya sekali berapa waktu yang saudara punya, berapa waktu yang saya punya. Jangan sampai kita buang-buang waktu. Saudara, saya akan senang dengan orang yang setengah-setengah dalam itu. Pelayanan setengah-setengah, kebutuhan setengah-setengah, main musik setengah-setengah, melayani setengah-setengah, apa setengah-setengah, semua setengah-setengah, suam-suam dulu, semua mau datang setengah hati, mau ngapain setengah hati, ikut program ini setengah hati, ikut program itu setengah hati, semuanya dikerjakan dengan setengah hati. Alkitab berkata bahwa jangan suam-suam kumpul, mau dingin-dingin sekalian, mau panas-panas sekalian. Alkitab berkata begitu. Ya bingung, kok setengah hati banget sih, gitu, setengah hati banget. Kenapa nggak bisa? Ayo, habisin gitu, full hearted, whole hearted gitu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ayo kita melayani Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Ayo kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sama-sama berjuang. Ayo. Waktu tinggal dikit. Pakai kesempatan untuk benahi hidup kita. Pakai kesempatan untuk memperjuangkan hidup kita supaya tetap bersih, tetap benar, tetap kudus, tetap bercahaya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yang satu hari nanti kita akan bertemu. Ya, hopefully saya juga begitu ya. Hopefully satu hari nanti kita akan sama-sama bersama-sama dengan Tuhan di dalam sorga yang kekal itu. Itulah tempat tinggal kita. Amin, saudara. Well, saudara, saya berharap kita semua bisa sama-sama menikmati pelajaran selama 5 sesi ini. Well, Tuhan Yesus memberkati. Kalau masih ada waktu bagi kita untuk itu, berjuanglah supaya kita tetap benar di mata Tuhan. Amin. Silakan Bapak kalau mau melanjutkan. Ini kan sebuah pujian sedikit aku lihat hariku. Kita coba renungkan saudara yang sudah kita pelajari khususnya hari ini tentang surga dan neraka. Kita nanti akan berdoa bersama-sama di serial eskatologi di tahun ini. Setiap tahun pasti kita akan bahas karena itu akan main kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku.
Saudara, cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Jadi saudara tidak ada itu begitu mati, oh kasihan ya, kita doakan supaya bisa pindah itu, supaya bisa di-upgrade tempatnya. Nggak ada. Kalau sudah mati, that's it, penentuannya nggak ada. Surga atau neraka. Terus bagaimana Pak? Kok tadi ada tribulation, ada pemberian apa namanya mahkota dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah bagian yang harus diterima. Orang percaya akan mengalami dua pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan Kristus. Ketika kita mendapatkan mahkota dan pahala dalam hidup kita. Tapi setelah masa 1000 tahun selesai, maka ada tahta putih, tahta pengadilan yang akan menentukan kehidupan kekal setelah itu. Jadi buat orang percaya sudah pasti masuk surga. Ya. Bagi orang yang tidak percaya langsung masuk ke dalam kekekalan, yaitu di dalam neraka. Sekarang ini iblis belum masuk neraka Bapak Ibu, karena dia masih menggoda saudara dan saya. Binatang tua itu yang Alkitab berkata sudah di neraka, nabi-nabi palsu itu sudah ada di neraka. Ya. Jadi iblis masih saudara mengganggu saudara. Nanti baru setelah tahta pengadilan atau tahta putih itu saudara, dia bersama orang yang tidak percaya masuk di dalam kekekalan, di dalam penderitaan yang luar biasa. Karena ada cerita begini, kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan nanti disiksa sama iblis di neraka. Salah. Saudara kalau tidak setia kepada Tuhan tidak akan disiksa oleh iblis, disiksa bersama dengan iblis. Ya, tahu saya ada orang-orang yang kadang menceritakan disiksa. Nanti orang-orang kalau masuk neraka disiksa pakai trisula, pakai apa yang nyiksa iblis. Enggak, iblis enggak menyiksa. Iblis nanti disiksa bersama manusia yang tidak percaya. Sekarang saudara mungkin sedang mengalami cobaan atau tekanan dari kuasa kegelapan. Tapi hari ini kita belajar ya total. Tidak ada itu nanti kalau orang sudah meninggal kemudian bisa didoakan, bisa apa enggak? Kalau saudara minta berdoa di tempat orang meninggal, jangan berdoa buat mayatnya, berdoa buat orang yang masih. Apa tesin? Tangisi orang tuamu yang belum kenal Tuhan, tangisi keluargamu yang belum kenal Tuhan selagi mereka masih hidup. Kalau sudah mati, tesin. Itu persoalan sendiri-sendiri antara manusia dan Tuhan. Kita bersyukur ya, kita belajar sama-sama memahami hal itu. Saya rasa selama 5 minggu ini cukup tegang, cukup was-was, tapi kita masih punya kesempatan untuk boleh memperbaharui hidup kita selama masih hidup. Yang suka bohong, minta sama Roh Kudus supaya memotong dalam hidup kita. Yang masih melakukan perbuatan yang jahat, minta Roh Kudus. Kita berdiri bersama-sama, berkata kepada Tuhan, selidiki aku dan kita selesai dengan eskatologi di bulan ini. Haleluya, selidiki aku, selidiki aku, semua lihat hatimu, amarahmu, sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup.
semua kita yang mengabaikan untuk berbuah di hadapan Tuhan, bagi semua kita yang sulit untuk bertobat ketika Roh Kudus mengingatkan kehidupan kita, bagi kita yang tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, suka melakukan kehendak Tuhan karena masih suka dengan kesukaan sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Kau sudah menguraikan banyak hal melalui hamba saat ini. Kami tahu kami tidak sanggup, kami tahu kami tidak mampu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan penuh kasih dan kekuatan. Berikan kepada kami yang Roh Kudus kesanggupan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau kehilangan apa yang sudah Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami belajar bersyukur dengan apa yang ada. Kami tidak ingin menjadi orang yang mengingini lebih daripada apa yang sudah Kau tentukan di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh bertumbuh dalam anugerah, tetap berjalan dalam anugerah. Bahkan pribadi maupun keluarga, Bapak, kami mau hidup benar. Karena mungkin kami walaupun tidak terlalu hebat, tidak terlalu pandai, tidak terlalu kaya, tidak terlalu mampu, kami masih dapat bisa hidup dengan bahagia. Karena firman-Mu berkata orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Hari ini amati kami dengan kebenaran yang datang daripada-Mu. Tidak ada yang alergi ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu akan mempersiapkan kami masuk kepada perjumpaan dengan Tuhan di awan-awan, menikmati kebaikan Tuhan, pesta anak domba, bahkan memerintah bersama dengan Tuhan, dan akhirnya kami hidup di surga yang kekal itu, di mana Allah Bapa ada di sana. Hamba-Mu berdoa, berikan kami ketabahan ya Tuhan. Kami boleh melihat big picture yang Kau berikan terhadap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada yang masih ragu-ragu dengan Engkau, biar Kau tanamkan dan teguhkan hati melalui pekerjaan Roh Kudus. Kalau ada yang menyia-nyiakan waktu, biar Tuhan Kau bicara lebih lagi setelah hamba-hamba-Mu selama 5 minggu ini berbicara tentang akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan, menerangkan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami orang-orang yang sungguh menanti-nantikan surga yang Kau janjikan buat orang yang percaya kepada-Mu. Terpuji nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menguraikan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Itu kami yang paling baik. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk dan kita akan selesai dengan ibadah kita pada saat ini. Setiap hari Minggu jam 10 pagi ada ibadah Namaskuri. Apa itu? Kesalahan Kristus ya. Kemudian kita di sini jam 11, kemudian jam 2 nanti ada ibadah haus-hausan di Pais di tempat ini. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Natal kita akan bisa gabungan di tempat ini tanggal 20 Desember ya, tanggal 20, 12, 20 jam 11 pagi kita akan bersama dengan penuai, bersama dengan host, bersama dengan narasumber di tempat ini. Kita berdoa supaya boleh menjadi acara yang baik di tahun ini, acara yang kita bersama-sama. Nah kemudian kita juga terus berdoa supaya Natal anak Sunday School juga bisa dijalankan dengan baik. Diadakan tanggal 20 Desember juga jam 2 siang ya. Oke, ada tambahan lagi? Baik. Oke. Siapa diberikan itu hari ini? Berikan apresiasi yang baik. Tentu Bapak Ibu ya, kalau kita bicara dan betapa harus berhati-hati kita, termasuk saya juga saudara ya, termasuk kita sekalian, kita mengingatkan setiap hal pasti kita akan ingatkan. Walaupun tidak tuntas karena harus seminar, kita bisa dicobakan kalau soal surga neraka, tapi kita cobakan dengan serial dan kita ambil di bulan November karena 5 minggu lumayan saudara, jadi dibahas seperti itu. Oke, saya rasa tidak ada hal yang lain, kita siap
siapkan persembahan kita di dalam panggilan, dan kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan ibadahnya. Sedang Kau berhadir, sedang kami akan membawa persembahan. Ya Tuhan juga memberkati. Tidak ada kemiskinan di tempat ini, karena kami tahu Tuhan mencukupkan segala sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat ini. Kalau ada satu dua di antara umat ini yang membutuhkan pekerjaan yang baru atau sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan agar sumber atau pencarian Tuhan tidak ada kemiskinan di tempat ini. Kami mau berkata di dalam nama Yesus, semua hidup cukup bahkan berlimpahan menjadi berkat Tuhan yang baik. Kami sekarang membawa persembahan kami di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, semua kita berkata. Oh Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang. Oh Tuhan yang bersedia untuk menyertai kehidupan orang percaya. Bapa, tumpahkan tangan-Mu setiap hari. Baik setiap kami yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti acara secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya bersama ya Allah Bapa. Kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini